Tentang di minggu pertama bulan Juni tanggal 6 ini saya akan berbicara tentang Anda murid Kristus. Nah, ini pertanyaan kan gitu ya. Ini tema yang memulai kalimat pertanyaan. Anda murid Kristus. Pertanyaan ini pasti ini kalimat pertanyaan, berarti ada sesuatu ditanyakan dan butuh jawaban. Atau kalau memang kita murid Kristus seperti apa kan gitu. Tuhan cari yang serius. Minggu kemarin saya bilang kita tidak bisa main-main. Sebab apa? Kasih karunia dan keselamatan dan berkat yang Tuhan berikan itu bukti keseriusan Tuhan untuk kita. Nah kalau Tuhan saja serius bahkan menyerahkan diri sepenuhnya untuk kita, jangan salah. Kalau kita main-main, kita santai-santai, bisa berakibat fatal. Kutuklah yang hadir pada kita. Meski kita bilang kita orang Kristen, meski bilang kita orang percaya, meski kita bilang kita layani, tapi kalau kita main-main, santai-santai, bukan berarti kita harus motok, capek-capek, bukan begitu. Iman kita santai, iman kita main-main, itu yang berbahaya. Nah, ketika dia mendapatkan sesuai dengan kehendak dia menjadikannya seperti seorang murid atau menjadikan kita menjadi murid. Nah, balik lagi ke tema minggu ini. Apakah kita murid Kristus? Saya mau tanya begini, contohnya. Ini contohnya ya. Saya pakai aja Erik Boki. Nah, Erik 2 kan gitu ya. Apakah Erik anak Pak Boki? Iya, gitu ya. Coba jawab, alasannya kenapa bisa Pak Boki? Dia mulai kasih tahu. Marga saya Boki, gitu kan ya. Bapak saya Pak Andreas, mama saya Bu Surati. Dari situ ketahuan, oh iya berarti memang betul. Dia lahirnya dari bapaknya Pak Andreas dan ibunya Bu Surati. Tanggalnya jelas semua, baru bisa. Kalau tiba-tiba orang kucuk-kucuran, apalagi kalau mau bilang warisan kan gitu ya contohnya. Mau bagi atau warisan, saya juga keluarga, ditanyakan dulu. Orang bilang apa? Bibit, bobot, bebet atau apa? Bobot, bibit, bebet. Terserah itu kan. Tapi intinya harus ada detailnya. Harus ada jelasnya. Gak bisa bilang pas mau bagi warisan lalu saya mulai juga datang. Bisa satu kampung mulai kan gitu. Apalagi mulai bukan Kupang, Ambon juga katanya ada mulai kan gitu. Nah itu yang lain lagi. Atau tambunan. Satu dunia ada tambunan kan gitu, menyebar kemana-mana. Tapi dari tambunan yang mana itu contohnya? Bapaknya siapa, mamanya siapa? Karena bicara warisan gak bisa dikurangkan. Harus ada aktanya segala macam. Nah dari situ saya mau kita memahami ini. Tema ini berbicara tentang Anda murid Kristus. Apakah kamu bilang murid Kristus? Iya murid Kristus. Wah, oke lah. Tapi mari kita bedah, gitu ya. Mari kita bedah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan bagaimana orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi murid. Baru ketika kita melihat di situ, akhirnya ketika kita ditanyakan, wih murid Kristus, waduh Pak, begitu saya baca firman Tuhan, nah gitu ya. Begitu saya baca ini murid-murid Tuhan, kayaknya masih berat ya saya mengakuinya. Atau Erik, benar nggak engkau murid Kristus? Waduh Pak, ketika saya mendengar uraiannya, ketika saya membaca kebenaran firman Tuhan, saya mulai bertanya, benar nggak saya itu murid Kristus? Nah ini yang coba saya mau angkat kembali kepada kita. Kenapa? Karena kita masuk di masa-masa penuh tantangan. Selektif atau penilaian Allah berlaku di ujung akhir masa dunia ini. Siapa yang benar-benar murid, siapa yang benar-benar anak Tuhan, semua akan teruji. Makanya saya pengantar untuk ini masuk kembali, Tuhan cari yang serius. Tuhan tidak cari bilang orang kaya, Tuhan tidak cari bilang orang ganteng, Tuhan tidak cari bilang orang cantik, Tuhan tidak cari orang tenar, Tuhan tidak cari orang yang punya segala sesuatu. Tapi Tuhan cari yang serius. Ketika kita masuk dalam yang serius, kita menjadi anak-anaknya atau kita menjadi murid-muridnya. Nah, kalau begitu pertanyaan ini kita harus jawab seperti apa? Mari kita lihat di dalam Lukas 5 ayat 27 sampai 29. Boleh buka Alkitab.
Alkitab buku, juga Alkitab elektronik. Nanti sudah dapat kita baca bersama-sama ya. Lukas 5 ayat 27 sampai 29. Ini 3 ayat kita baca bersama-sama. Sudah dapat? Lukas 5 ayat 27 sampai 29. 3, 2, 1. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, Ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Ini ada step-stepnya. Bapak Ibu sudah baca semua, perhatikan baik-baik lagi. Saya akan membacakan untuk satu kesempatan ini. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, Ia melihat. Jadi ada dalam perjalanan pelayan Yesus itu. Kemudian Yesus berjalan. Lalu Yesus melihat ada seseorang. Seseorang ini ternyata apa? Pemungut cukai. Pemungut cukai itu mengurus bea-bea begitu kan, pajak-pajak itu. Dan ternyata si orang pemungut cukai ini bernama Lewi. Sedang duduk di rumah cukai, jadi lagi di kantor cukai pada waktu itu lagi kerja. Yesus mengambil dia. Yesus berkata begini, "Ikutlah aku." Lihat stepnya. Ketika Yesus berkata, "Ikutlah aku," ayat 28. Lalu berdirilah Lewi. Jadi posisi pertama, kalau dengan berdiri Lewi, dia lagi duduk. Entah dia duduk lagi, kalau dulu udah arah kalkulator mungkin ya. Dia lagi main kalkulator kan gitu ya, untuk hitung-hitung uang, hitung-hitung pajak itu, bea itu. Atau mungkin dia lagi ngurus, dia lagi lihat siapa saja udah masuk hari ini, sudah kasih masuk apanya, pajaknya, ini. Belum ada, saya siap untuk takap, atau belum ada, saya siap untuk pergi tagih ke rumahnya, atau lain sebagainya. Mungkin lagi lihat-lihat itu pemberi registrasi dan sebagainya. Karena di posisi duduk. Lalu Yesus menghampiri, Yesus bilang, "Lewi, ikutlah aku." Dia langsung bangun berdiri, ayat 28. Apakah dia bangun berdiri? Stop di situ. Selanjutnya, dan meninggalkan segala sesuatu. Berarti posisinya begini. Waktu Yesus ada di depan meja dia, lagi duduk bekerja, lagi duduk begini, Yesus bilang, "Lewi, ikutlah aku." Dia langsung bangun. Karena kata itu berarti mengajak. Jadi kemungkinan ini kata mengajak. Yesus bilang, "Ikutlah aku." Yesus langsung pergi. Yesus langsung pergi. Dia pun bangun dan meninggalkan segala sesuatu. Dan meninggalkan apa? Dan meninggalkan meja gitu kan. Dan meninggalkan kerjaannya. Dan mungkin ada uang-uang di situ. Dan mungkin ada apa? Bil-bil itu, bayaran segala macam, dia tinggalkan di situ dan dia pergi. Kemana? Mengikuti Yesus. Kan di ayat 8, berdiri Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Kemana? Ayat 29. Dan Lewi mengajak Yesus. "Yesus, ke rumahku ya." Ayat 29. "Yesus, ke rumahku ya." Rupanya kemudian dia mempersiapkan suatu pesta besar. Di sini dikatakan perjamuan besar. Untuk siapa? Untuk dia. Dia ini Yesus. Dan kemudian dia tidak sendiri. Dia ajak pemungut cukai yang lainnya, teman-teman kerjanya, sekantornya gitu kan. Tidak di situ. Dia tidak saja mengajak orang-orang sejawatnya, sekantornya, sekerjanya, tapi kemudian dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang lain di ayat selanjutnya itu orang dianggap bilang orang kafir, orang berdosa, orang miskin. Jadi pada waktu Yesus ajak dia meninggalkan semua tempat kerjanya dengan segala tetap-tetap pekerjaan itu, dia meninggalkan, dia pergi, Yesus berjalan, dia pergi mengikuti Yesus, kemudian dia kasih kesempatan Yesus, "Yesus, saya mau buat perjamuan ya. Saya mau bikin pesta ya untukmu Yesus, spesial untukmu." Lalu dia mempersiapkan rumahnya, dia masak, kalau sudah ada satu, berdua, berorang dia diolah enak-enak gitu kan. Ada saksang, semua disiapkan di situ. Lalu dia ajak semua teman-teman kerjanya, tapi tidak semua orang yang level dia, orang level bawah pun dia ajak untuk makan bersama-sama. Apakah Anda murid Kristus? Apakah kita murid Kristus? Nah, ini Lewi
di yang kita baca Lukas 5 itu Lewi. Tapi di dalam Matius, di dalam Injil Matius, terus Injil Markus disebut Matius namanya. Jadi si penulis yang Lewi ini akhirnya namanya Matius, dan Injil Matius dia yang tulis. Lewi itu nama Ibrani, nama orang Yahudi. Tapi kalau disebutkan dalam bahasa Yunani namanya Matius. Jadi satu orang ya. Nanti jangan tanya, Pak ada 2 orang tuh, Lewi dan Matius. Enggak, itu satu orang. Jadi kalau nama Matius itu penyebutan bagi orang Yahudi, orang Yunani. Tapi kalau Lewi itu penyebutan bagi orang Yahudi. Jadi cuma satu orang, antara Lewi dan Matius itu satu orang. Nah, pemungut cukai ini sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Jadi pemungut cukai adalah orang-orang yang sangat dibenci oleh sebangsanya, yaitu orang Yahudi. Karena pemungut cukai ini adalah orang-orang Yahudi juga. Tapi orang Yahudi sangat membenci mereka yang kerja sebagai pemungut cukai. Mengapa? Karena ada beberapa hal. Saya coba cari ada beberapa hal. Setidaknya ada 3 yang membuat orang Yahudi itu sangat membenci para pemungut cukai, termasuk membenci si Lewi atau Matius ini. 1, karena apa? Mereka menarik pajak dari orang Yahudi sendiri. Mereka orang Yahudi tapi menarik pajak dari orang Yahudi. Ini alasan pertama orang Yahudi sangat membenci pemungut cukai pada waktu itu. Kedua, mereka menarik pajak dari orang Yahudi diberikan kepada penjajah Romawi pada waktu itu. Yang ketiga, yang mereka cara menggunakannya itu kadang tidak manusiawi, kejam dan tidak adil. 3 hal mendasar ini, fundamental ini, yang membuat sesama orang Yahudi membenci sekali orang yang duduk kerja di kantor BH itu, kantor cukai itu. Jadi musuh gitu kan, jadi musuh. Nah, karena itu kalau kita baca di Lukas 3 atau Matius 18 itu, bahkan Yohanes Pembaptis juga sepertinya mengiyakan bahwa pemungut cukai itu adalah para pendosa, orang berdosa. Nanti bisa lihat di Lukas 3 ayat 12 dan 13, Matius 18 ayat 17. Nah, tapi persoalannya luar biasa begini. Itu cara berpikir kita dengan Tuhan itu jauh berbeda. Kalau orang berdosa, orang salah, bagaimana sikap kita kan gitu ya? Kalau bisa kita membenci dia karena kita anggap dia ini kafir, dia ini najis, lain sebagainya, dan kita tidak mau untuk bergaul dengan orang seperti itu. Nah, dari orang yang dianggap jahat, para pemungut cukai ini, dan dianggap jahat sekaligus pendosa oleh orang-orang Yahudi. Tapi sebaliknya, Yesus malah berbaik hati, kan gitu ya? Tuhan Yesus malah berbaik hati, datang menghampiri. Orang Yahudi gak mau menghampiri mereka di meja kerja itu, apalagi masuk kantor jawatan pajak cukai pada waktu itu. Sudah sangat gompor, orang benci. Tapi Yesus yang adalah suci, kudus, murni, dan tidak punya kesalahan apa-apa, dan punya kuasa, malah menghampiri yang dianggap manusia kotor, jorok ini, yang najis ini, najis tralala gitu ya. Malah Yesus menghampiri. Saya kira kalau kita belum kenal Yesus dalam pembacaan firman Tuhan sampai sekarang ini, mungkin kita juga mengatakan yang sama seperti orang Yahudi pada waktu itu. Bukannya Yesus ini orang bersih, bukannya Yesus ini orang kudus, bukannya dia Tuhan, bukannya dia guru, bukannya dia rabi. Pasti dia tahu orang ini berdosa. Tapi kenapa dia datang? Nah ini kan gitu. Kenapa dia bertemu dengan orang berdosa seperti itu? Nah, bagi kita tidak mampu memahami apa yang dipikirkan Allah untuk kita, kita tidak dapat memahami kasih karunia Allah untuk diri kita. Yang kita tahu kita bisa lemahkan aja kan gitu ya, dengan pertolongan Tuhan. Nah ya, bagi orang yang dianggap jahat, pendosa, tapi Yesus malah mau mendekatinya. Tidak cukup mendekati, Yesus pilih dia untuk menjadi orang murid. Apakah tidak ada orang-orang lain lagi kan gitu ya? Bukankah masih banyak orang Farisi, orang Saduki, ahli-ahli Taurat, tua-tua agama Yahudi yang dianggap mereka paling baik? Kenapa Tuhan gak pilih mereka kan gitu? Kalau mereka anggap mereka paling suci, lebih suci daripada pemungut cukai. Tuhan kok gak cari mereka ini? Tuhan datang pada orang yang sangat berdosa ini menurut ukuran manusia kan gitu ya. Tuhan pilih. Tuhan punya hak prerogatif istimewa di atas segala. Kalau Tuhan mau pilih, siapa yang mau larang kan gitu. Tentu sini kita belajar
pasti Tuhan tidak salah pilih. Tuhan tidak salah pilih kepada siapa dia pilih orang ini untuk diselamatkan, kepada siapa dia pilih orang ini untuk melayani dia, kepada siapa orang ini dipilih untuk apa? Diuji gitu kan? Makanya banyak orang bilang begini, aduh kenapa saya kenapa hidup saya nggak seperti dia enak-enak ya? Jangan salah. Kemungkinan engkau yang masuk dalam pergumulan berat, Tuhan nggak salah menaruh engkau dalam pergumulan itu. Karena ada hal-hal yang Tuhan lihat di mana dunia nggak lihat. Mungkin dunia bilang begini, ini pasti orang ini berdosa kan gitu ya. Pasti orang ini berdosa, pasti orang ini punya salah besar, pasti orang ini punya latar belakang yang tidak bagus, makanya dia mengalami hukuman yang berat ini. Tapi orang nggak tahu kalau Tuhan sementara mendidik atau menghajar orang ini untuk menjadi baik. Nah, kita nggak bisa menyelami jalan pikiran Tuhan. Akhirnya banyak orang yang tadi terpuruk, tetapi karena jalan Tuhan akhirnya mereka bangkit untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, saya mau bilang begini, tentu Tuhan tidak salah pilih Matius atau Lewi yang dibilang berdosa ini. Karena Tuhan yang suci kudus, yang maha mengetahui, dia kenal siapa yang akan dia pilih. Nah kalau begitu kita mau lihat ada apa dengan Lewi kan gitu ya? Ada apa dengan Matius ini? Apa yang ada dalam diri Matius atau Lewi sehingga Tuhan pun mau tergerak hati memilih dia? Setidaknya ada 6 hal yang bisa kita lihat di sini. Baru kemudian kita cocokkan dengan pertanyaan tadi, apakah kita murid Kristus? Apa hal yang menarik yang Tuhan lihat dari Matius atau Lewi sehingga dia tergerak untuk menyambangi, untuk mendekati tempat kerja Lewi atau Matius yang dijauhi oleh orang Yahudi karena dianggap pendosa itu, pekerja pendosa itu? Satu dari antara 6 yang kita bisa lihat ini, ada kepekaan di sini. Ada kepekaan. Pertanyaan begini, apakah Anda murid Kristus? Apakah kita murid Kristus? Mari kita lihat baik-baik diri kita. Apakah ada kepekaan kita? Jadi poin pertama yang kita bisa lihat dari Matius, mengapa Tuhan memilih dia? Salah satu ciri murid yang terbaik adalah peka terhadap suara Tuhan. Ayat 28 tadi kan? Padahal dia lagi kerja loh. Siapa tahu pada waktu itu juga lagi panas kerontang gitu kan, kayak gini kan, lagi asik kerja panas-panas, ini orang datang kok ganggu saya. Apalagi lagi hitung uang, ini orang datang kok mengganggu saya. Stop, jangan ajak saya lagi hitung uang kan gitu. Aduh, tadi udah sampai 100 juta, ini gara-gara ini orang lupa lagi mulai nol, usir dia kan gitu. Kan gitu biasanya kalau kita lagi hitung uang. Sekarang saya coba itu kan lagi asik kerja, tidur istirahat mengganggu saya sempat ini. Sana dulu jangan ganggu, nanti saya pulang lagi kan gitu. Apalagi kalau kaitannya dengan pajak, kan itu hitungannya uang. Dia sudah sampai angka besar, datang orang mengganggu, dia mesti pulang lagi dari awal karena takut angkanya salah. Bisa aja dia ambil sepatu apa dia mesti Yesus kan nggak kenal siapa Yesus kan gitu. Sana kau, ini tempat kerja di sana nanti aja. Tapi ayat 28 tadi ciri yang terbaik dari muridnya itu kepekaan terhadap suara Tuhan. Waktu Yesus bilang ikutlah aku, ayat 28 kepekaan dia langsung berdiri. Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah kita murid Kristus? Iya. Mari kita lihat dari satu ciri yang terbaik itu peka terhadap suara Tuhan. Peka itu berarti apa? Mudah merasa. Kepekaan berarti kesanggupan bereaksi terhadap suatu keadaan. Jadi maksudnya begini, kalau di dalam hati kita, nah ini perhatikan baik-baik. Kalau di dalam hati kita hari ini Tuhan mengajak kita, Tuhan menaruh malamnya kan itu malam, contohnya malam. Ini saya mau pakai secara umum aja nih. Satu contoh dari banyak contoh yang bisa kita pakai. Malam, waktu kita tidur, besok ini malam minggu kan, besok hari minggu ibadah. Dalam hati kita merasa besok harus ibadah ya, bersama begitu. Tapi begitu bangun pagi, ini contohnya. Tapi begitu waktu bangun pagi, malam sudah ingat, oh iya, besok saya harus ibadah, saya harus layani gitu, layani Tuhan. Tapi waktu bangun pagi udah mau siap,
Ternyata ada muncul bayangan gitu. Ada muncul bayangan, ada seseorang dalam gereja itu yang gak kusukai. Ini contoh umum loh. Ini contoh umum. Ada satu istri yang saya gak sukai. Atau mungkin ada yang saya gak sukai dari orang itu. Malamnya sudah disentuh Roh Kudus, besok harus bangun melayani. Dan dia bilang, iya Tuhan. Tapi waktu bangun pagi, iblis pun masuk dengan menghadirkan sesuatu yang kurang baik dalam hati. Akhirnya suara Tuhan yang dari malam bicarakan itu luntur. Gak jadi ibadah. Kenapa gak jadi ibadah ini? Aduh Pak, mohon maaf. Atau maaf Bu. Alasannya dipakai-pakai. Ini contoh umum ya. Ini contoh umum yang biasa terjadi seperti itu di mana-mana tempat. Dan banyak kesaksian seperti itu akhirnya. Perhatikan Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah kita murid Kristus? Yang pertama, peka. Kalau bilang peka dalam Tuhan, itu berarti peka dalam suara Tuhan dalam segala keadaan. Matius bukan tanggung-tanggung loh. Tidak, iya Tuhan yang pergi. Dia hadapi tantangan luar biasa. Dia meninggalkan semuanya itu. Kita baru dengan persoalan seorang, kita bisa meninggalkan Tuhan. Ini contoh kecil. Jadi kalau bertanya apakah kita murid Kristus, kita harus lihat di dalam diri kita apakah kita peka terhadap Tuhan. Yang jawab kita masing-masing. Waktu Yesus mengatakan, Lewi, Matius, ikutlah aku. Dia tidak menutup telinga, dia tidak mengeraskan hatinya. Tapi dia memperhatikan perkataan Yesus dan dia langsung bereaksi, berdiri. Itu namanya peka. Tadinya dia duduk lagi hitung-hitung, Tuhan bilang, Matius, ikutlah aku. Peka dari telinga ini mendengar, dia peka membuat dia bereaksi. Karena kepekaan itu tadi apa? Bereaksi kan terhadap sesuatu. Jadi dia bereaksi terhadap panggilan Tuhan. Marilah kita demikian. Apapun dalam hati kita yang tertanam untuk hal yang baik, ingatlah kalau yang baik datang dari Tuhan, reaksi kita harus ada. Karena ada banyak juga yang terjadi. Contohnya juga di Alkitab. Seperti siapa? Herodes. Orang yang peka terhadap suara Tuhan dan mengikuti suara Tuhan pasti diberkati. Tapi mungkin ada tantangan di situ. Tapi orang yang mendengar suara Tuhan tidak peka melawan Tuhan, kelihatannya dia berkuasa, kelihatannya berkati, tapi ujungnya mau. Siapa? Alkitab mencatat Herodes, gitu ya. Herodes waktu dalam kepemimpinannya itu sebagai seorang raja di Yudea, datang informasi Tuhan melalui orang para Majus mengatakan kepada Herodes, hari ini adalah akhir seorang raja. Raja? Nah, gitu ya katanya. Raja? Iya, di mana? Di kota Daud. Taurat bilang begitu, kita pernah bilang begitu. Oh gitu ya, oke. Kalau begitu pergi, cari tahu di mana raja itu. Nanti kalau datang, kasih tahu saya ya, biar saya juga pergi untuk menyembah dia. Ternyata itu dalam perkataannya, tapi di dalam pikirannya beda. Maksudnya, kalau orang Majus ketemu raja yang baru lahir itu, sang Mesias itu, datang memberitahukan kepada dia di mana tempat itu, dia akan pergi bukan menyembah, tapi dia membantai, dia membunuh, dan itu terjadi. Nah ini saya mau bandingkan antara Matius dengan Herodes. Herodes memiliki segala kekuasaan, bukankah dia diberkati? Gitu kan ya? Herodes memiliki segala sesuatu dan dia kaya, bukankah dia diberkati? Tapi lihat, ujungnya mau. Dia memanfaatkan segala kekuasaan kekayaannya itu, bukan peka terhadap suara Tuhan, tapi dia merancang sesuatu yang jahat terhadap Tuhan. Akhirnya apa? Karena dia tidak dapat informasi dari orang Majus di mana Yesus lahir, dia mulai kasih ultimatum pada waktu itu. Pokoknya bayi yang lahir, khususnya bayi laki-laki yang lahir usia di bawah 2 tahun, bunuh semua. Nah kita tahu itu kan? Akhirnya memang dibunuh semua orang yang di bawah, anak-anak yang lahir yang usianya di bawah 2 tahun. Ternyata Yesus luput. Kenapa? Ibu Maria dan Bapak Yusuf udah melarikan diri ke Mesir. Ujungnya Herodes mengalami maut. Antara dua ya, peka untuk mengikuti, tapi tidak peka dan tidak mengikuti, maka ada perbedaan. Matius mengalami berkat yang luar biasa, dipilih untuk diselamatkan menjadi murid. Herodes dibuang, walaupun seorang raja berkuasa, tapi dibinasakan karena tidak peka terhadap suara Tuhan. Seorang murid yang baik adalah yang peka terhadap suara Tuhan. Amin ya. Nah kita mau belajar dari situ. Kedua,
Nah, jadi Tuhan bisa berbicara begini. Bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Tuhan bisa berbicara pakai seluruh media yang Tuhan pakai. Karena di semua dunia ini adalah milik Tuhan. Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui mulut orang lain gitu kan. Aduh, Pak, Ibu, yuk kita berdoa gitu kan. Ini udah jam doa gitu. Jangan kita anggap itu orang yang berbicara. Di dalam dia itu benar. Bisa Roh Kudus berkata mengajak lewat dia. Dan akhirnya oh iya. Nah, pada waktu kita pergi bersama-sama untuk berdoa atau berdoa melayani, kita sudah berkat dalam suara Tuhan melalui orang yang Tuhan pakai. Atau juga mungkin pakai peristiwa, gitu kan? Tadi peristiwa kehilangan, gitu ya. Peristiwa kehilangan Anggi di luar dugaan, ternyata bisa dapat lagi dan utuh. Bahkan dikasih foto ke saya juga, isi dompetnya semua utuh kan gitu ya. Saya bilang ke Wi, puji Tuhan, Tuhan itu baik buat Wi, buat Anggi. Karena itu pasti udah gak ada harapan lagi kan gitu ya. Apalagi namanya uang di masa sukar seperti ini kan gitu. Tapi semua utuh bisa balik. Itu satu kasus. Masih banyak kasus yang Tuhan bisa pakai dengan segala peristiwa tidak mengarahkan. Tapi kemudian di sini kita mulai mulai kagum, Tuhan hebat ya. Tadi saya sudah nangis, tadi saya sudah bergumul gimana ya persoalan ini. Tapi ujung-ujungnya ada jalan keluar yang baik. Lalu kita mempermuliakan Tuhan. Kan gitu ya. Jadi Tuhan bisa pakai masalah-masalah. Tuhan bisa pakai peristiwa-peristiwa berat yang seperti membuat kita tidak lagi berdaya, tidak lagi mengerti. Tapi pada waktu semuanya selesai dengan baik, kita bilang, aduh Tuhan gue hebat, Tuhan luar biasa. Itu Tuhan pakai peristiwa untuk kita pekat terhadap pertolongan dia. Yang kedua, kalau kita mengatakan kita murid Kristus, hal kedua yang terbaik seperti apa yang kita bisa melihat dari Matius. Kalau tadi berbicara tentang pekat, kita harus pekat. Yang kedua apa? Berbicara kepada taat. Ini sudah sering-sering ngomong kita kan? Taat pada firman Tuhan. Masih di ayat 28, waktu Yesus bilang bangun, ikutlah aku, dia taat, dia bangun. Yesus pergi, dia taat, pergi. Saya secara pribadi melihat begini, ada 3 tipe manusia dalam merespon firman Tuhan. Ini bicara tentang ketaatan ya. Tipe yang pertama itu kosong. Taruhlah kita gelas kosong. Artinya apa? Dia mendengar ajakan Tuhan, dia mendengar firman Tuhan, dia mendengar perintah Tuhan, tapi dia nggak memahami. Itu artinya orang yang kosong. Jadi Pak Pendeta, Ibu Pendeta udah berbunyi, dia lagi begini terus. Dia lagi begini terus ditanya, Om, apa tadi bilangnya? Hah? Gitu. Rupanya lagi menghayal keluar. Jadi memang dia hadir di situ tapi kosong. Nah, ini tipe yang pertama saya coba lihat seperti itu. Bukan di sini, di tempat lain gitu kan. Nanti kalau di kesekian di sana bilang mungkin ada di sini gitu. Itu ala contoh seperti itu. Mungkin karena dengan segala persoalan pergumulan firman Tuhan, dikumandangkan firman Tuhan, diteriak-teriak kencang-kencang pun. Dia kelihatan dia lagi begini terus. Ditanya, tadi bilang apa ya Om? Pak, Dek? Apa ya? Semoga kita gak pernah berpengalaman seperti itu ya. Tapi itu contoh yang biasa terjadi. Itu bagi saya, itu tipe pertama, tipe kosong. Salah satu tipe yang pertama mencoba firman Tuhan. Jadi ada di situ, mendengar di situ, sama-sama baca, sama-sama renungkan. Tapi ketika ditanya gak tahu apa ini kosong. Siapa itu? Yudas Iskariot kan gitu ya. Yohanes 13:21-27. Dia berjalan bersama dengan Tuhan selama masa pelayanan Tuhan pakai dia 3 tahun. Ternyata dia kosong tentang Yesus. Pengetahuan dia, pengenalan dia kosong tentang Yesus. Karena kosongnya itu dia mengenal Tuhan. Akhirnya dia jual Tuhannya sendiri. Nah ini kan gitu. Kalau dia berisi, nggak mungkin dia jual Yesus. Tapi kalau memang dia nggak paham, dia memang hadir bersama-sama dalam pelayanan, tapi dia nggak tahu tentang pelayanan itu, dan dia tidak tahu pribadi yang sementara pakai dia untuk melayani. Kita tidak mau seperti Yudas kan gitu ya, sebagai orang Kristen tapi kosong, dan itu fatal. Tipe kedua bagi saya dalam melihat respon firman Tuhan, setengah. Jadi tadi yang pertama kosong, ada 1 gelas kita siapkan kosong. Jadi memang ketika ditanya apa tadi dia nggak paham. Yang kedua setengah. Jadi gelas kita taruh air setengah. Bagi saya ini artinya begini. Dia mendengar, tapi dia tidak memahami. Kalau yang pertama nggak tahu sama sekali, ya kan?
Dia, itu yang pertama, tidak memahami itu yang pertama. Yang kedua, setengah ini, dia memahami, tapi tidak melakukannya. Jadi yang gelas pertama setengah. Harusnya tadi saya bawa air, lupa ya. Saya bayar biar lebih enak ya, ilustrasikan gitu ya. Tuan-tuan, jadi sekarang setengah airnya. Ini bagaimana ilustrasi untuk menggambarkan orang memahami firman Tuhan atau firman Tuhan. Jadi dia mendengar, tapi dia tidak melakukan. Siapa ini? Ilustrasi firman Tuhan Hawa dan Adam. Jauh-jauh hari sebelum iblis masuk kepada ular untuk mempengaruhi mereka, Tuhan bilang, jangan sampai makan buah yang di tengah-tengah itu ya. Nanti bukan saja kau, tapi kamu dan seisi dunia ini akan jatuh di dalam kematian. Ya Tuhan, enggak Tuhan gitu ya. Enggak Tuhan. Tapi dia tidak melakukan. Begitu datang tantangan, begitu datang ujian, begitu datang cobaan, hilang sudah apa namanya? Perintah Tuhan, perkataan Tuhan, firman Tuhan. Yang penting ini sekarang saya. Ini tipe yang kedua. Kelihatan hadir, tapi ternyata isinya setengah. Akhirnya tidak memahami. Dan kalau tidak memahami maka tidak melakukan firman Tuhan. Tipe yang ketiga. Gelas tadi berisi penuh. Yang pertama kosong, yang kedua setengah, yang ketiga penuh. 3 tipe orang merespon firman Tuhan. Nah kalau penuh ini apa? Penuh ini artinya dia mendengar firman Tuhan, dia memahami, dan kemudian dia melakukannya. Siapa orang itu yang bisa kita kasih contoh? Matius yang sementara kita belajar ini. Waktu Yesus bilang, Matius ikutlah aku, dia dengar baik-baik. Dia pahami perkataan ini. Dan akhirnya dia melakukan, dia mengikuti. Saya kira kita mau di tipe ini kan gitu ya. Kita mau di tipe yang ketiga ini. Mari kita tidak sempurna, tapi kita mau belajar untuk seperti yang Tuhan mau. Pasti Roh Kudus akan melakukan. Mari kita belajar mulai setia. Tidak perlu dengar kata orang. Kalau mau melayani. Kalau mau setia beribadah. Tidak ada kata orang. Yang penting kata Tuhan saja untuk kita. Karena kita masuk surga bukan kata orang kan gitu ya. Kita masuk surga karena kata Tuhan. Kita percaya, kita imani, kita melakukan. Itu jembatan kita untuk menuju surga. Jangan sampai kita mau masuk surga karena kata orang kita menolak, ya udah akhirnya batal gitu ya, gagal. Nah, ketika kita mendengar ajakan Yesus, itu penggambaran Matius, tidak berkomentar apa-apa, dia langsung mengikuti ajakan tersebut. 3, yaitu apa? Meninggalkan kehidupan lama yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ini ciri murid. Mari kita belajar dari situ. Apakah kita murid Kristus? Mari kita lihat yang ketiga. Berani meninggalkan kehidupan lama yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ayat 28 tadi juga. Dia meninggalkan semua kemewaan itu. Dia meninggalkan jabatannya, pekerjaannya, dan uang-uang yang menghasilkan pemerintahannya itu. Untuk mengikuti Tuhan. Ini berbicara tentang kehidupan lama. Dia meninggalkan. Yang penting sudah dapat Yesus. Di atas segalanya Yesus. Dapat Yesus, dapat segalanya. Amin ya. Hari ini boleh hilang sesuatu. Hari ini mungkin boleh hilang pacar. Karena pacar gak seiman, ngapain kan gitu ya. Tuhan bisa sediakan yang seiman yang terbaik. Hari ini mungkin bisa meninggalkan pekerjaan. Kalau pekerjaan itu membuatkan kita tidak mengasihi Tuhan, lebih mengasihi pekerjaan. Kalau kita meninggalkan pekerjaan itu, Tuhan bisa menggantikan yang terbaik lebih daripada itu. Atau apa sama ini? Kita bisa sebutkan satu persatu. Kalau segala sesuatu yang bisa buat kita jauh dari Tuhan, kalau kita meninggalkan itu, Tuhan bisa menyediakan sesuatu yang terbaik. Meninggalkan kehidupan lama yang tidak berkenan kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau, itu ciri murid. Rasanya memang sulit kan gitu ya. Kalau kita sudah nyaman, kalau kita sudah sudah baik-baik keadaan kita, lalu kemudian diajak keluar untuk mendekati Tuhan, itu sulit. Tapi Matius punya alasan untuk, dan Matius punya alasan untuk tidak mengikuti Yesus. Mengapa? Karena dia belum mengenal Yesus, siapa itu Yesus. Dan apa yang akan terjadi kelak? Kalau ikut Yesus makan apa ya? Kan gitu ya. Emang kau mau melayani, mau makan apa gitu? Sementara hidup harus butuh ini. Apalagi sekarang banyak persoalan, banyak pergumulan, kita harus banyak tabung kan gitu. Gak salah, Tuhan tetap pelihara, Tuhan tetap kasih kita pekerjaan. Maksudnya hati yang setia mencari Dia. Bekerja secara reguler, tapi juga setia secara rohani untuk bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang terbaik.
Matius mengambil keputusan yang mungkin sulit, tapi dia pilih yang terbaik. Dia meninggalkan semua yang dia punya. Di antaranya tadi pekerjaan, jabatan, harta, kekayaan, akan kebiasaan, kehidupan para pengunjung pada waktu itu. Tapi Matius mau melakukannya karena dia tahu dengan siapa dia berhadapan. Yang keempat, kita lihat ciri murid yang terbaik, yaitu apa? Menjadikan Tuhan yang utama dalam hidup. Lukas 5 ayat 29. Dia tidak cukup bertemu pada waktu itu, tapi dia janji waktu dengan Tuhan. Tuhan, saya udah mau bikin pesta, datang ke rumahku ya, biar Tuhan juga makan pesta di situ. Menjadikan Tuhan yang utama dalam hidup ini. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalau kita menjadikan sesuatu yang bukan Tuhan dalam diri kita, maka sesungguhnya KTP memang kita Kristen, tapi belum pada tepatnya. Matius mengutamakan Tuhan sehingga ia merasa perlu membuat pesta khusus bagi Tuhan. Kita tidak buat pesta khusus. Mari kita bangun hidup kita gitu ya. Mari kita bangun hidup kita untuk apa? Kita bikin doa, kita setia bersekutu, kita cari-cari orang-orang di mana kita bisa bersekutu dalam satu iman yang sama. Itu udah pesta loh. Karena Tuhan bilang apa? Satu orang selamat, semua isi surga bersuka cita, kan gitu ya. Malah kita sudah selamatkan, kita sudah selamat, kita berkumpul dalam nama Yesus, bukankah surga bersuka cita, kan gitu. Jadi kita sudah bawa sukacita itu di dalam diri kita. Itu yang keempat. Yang kelima, kita bertanya, apakah kita seorang Kristen? Apakah kita seorang murid Kristus? Mari kita lihat dari Matius, memiliki kerinduan untuk hidup bersama dengan Tuhan. Di Lukas 5:29. Matius tidak merasa puas itu tadi, tidak merasa puas yang sesaat di kantor pajak itu. Dia bawa Yesus ke rumahnya. Dia ingin lebih lama berkenalan dengan Yesus. Siapa Yesus ini ya? Kok dia ajak saya gitu ya? Waktu saya ketemu dengan dia, hati saya sudah mulai tergerak. Waktu saya dengar suara dia mengajak saya, hati saya sudah mulai kayak serindu kuat. Saya coba mau kenal dengan Yesus. Lalu dia ajak Yesus ke rumah. Tapi kasih dalam Tuhan, malah ini bukan tentang hubungan yang intim dengan Tuhan. Banyak orang mulai meninggalkan Tuhan oleh karena persoalan kehidupannya, oleh karena kekurangan waktu untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Kayaknya 24 jam satu hari Tuhan, kalau bisa tambah 25 kan gitu ya. Tambah 25 jam supaya bisa bersekutu. Tidak, mari kita yang baik-baik mempersiapkan waktu. Ini namanya bercanda intimasi, membangun hubungan yang terbaik dengan Tuhan. Sekarang Tuhan cari orang-orang seperti itu. Orang-orang yang mau setia dalam segala kesibukannya, dalam segala persoalannya, yang mau tetap bangun hubungan yang terbaik. Seorang murid yang baik memiliki keinginan agar hubungannya dengan gurunya tetap terjalin mesra. Karena dengan begitu dia akan mendapat banyak pengetahuan dari gurunya. Yang keenam, yang terakhir, memiliki kasih. Sekarang kasih sudah mulai kering. Antara saudara kandungnya saudaranya pun bisa saling tidak mengasihi, bisa hancur-hancuran. Antara orang tua dan anak-anak orang tua pun bisa hilang kasih. Tetapi ciri murid Kristus yang terbaik, apapun persoalannya, kasih tetap menjadi kunci utama bagi orang yang diletakkan maut. Bagaimana kita bisa bilang kita murid Kristus, tapi kita tidak dalam kasih? Sementara Yesus Tuhan adalah kasih, kan gitu ya? Allah kita adalah Allah kasih. Mari kita belajar untuk hal ini, 6 hal ini. Bahwa satu, kesimpulannya untuk dari bagian firman Tuhan ini, menjadi murid Kristus. Ketika kita melihat apa yang sudah dibuat oleh Matius, maka kita mengukurkan dalam diri kita. Kalau begitu, saya murid Kristus, maka berarti harus ada satu apa? Kepekaan terhadap suara Tuhan. Yang kedua, ketaatan saya terhadap perintah Tuhan, bukan taat pada ketakutan dan kedagingan. Saya suka dengan kemarin ada apa namanya disebar apa ibu usulan terus siapa tuh. Jadi jangan bicarakan lagi. Ya ini udah umumnya kan gitu. Jangan bicarakan lagi corona. Nanti hilang apa kemampuan kita untuk ingat nama Yesus. Ini masanya bagaimana? Akhirnya memang kita tidak bisa menghadiri segala sesuatu untuk bersyukur Tuhan karena ketakutan terhadap hal yang lain.
Tapi firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita, mari kita taat pada perintah Tuhan. Jangan taat pada ketakutan dan kedagingan. Ini waktunya kita diuji dan Tuhan cari yang serius. Yang ketiga, meninggalkan kehidupan lama yang tidak berkenan pada Tuhan. Yang keempat, mari menjadikan Tuhan yang utama dalam ini. Yang kelima, mari memiliki kerinduan untuk hidup bersama dengan Tuhan. Yang keempat, hiduplah dalam yang keenam yang terakhir, hiduplah dalam kasih. Jika ini mampu kita lakukan, maka pertanyaan tadi, apakah Anda murid Kristus? Terjawab sudah. Amin ya. Mari kita belajar seperti Matius. Matius bukan orang sempurna. Dia punya banyak cacat celah. Tapi Tuhan pilih orang yang penuh dengan cacat celah. Tuhan menyempurnakan asal dia mau menuruti. Demikian pun kita, mungkin orang anggap kita gak ada apa-apanya. Tapi kalau kita mau belajar setia dengan Tuhan, Tuhan yang akan menyempurnakan kita seturut kehendaknya.